kompetensi ya, kompetensi tertentu. Kalau RPS itu pedoman umum mata kuliah, nah kalau RPP itu pedoman kegiatan perkuliahan di kelas. Ini identitas yang harus ada di RPP ya, baik itu daring ataupun luring harus ada ini. Jadi ada mata kuliahnya apa, kode mata kuliahnya, SKS, semester, pertemuan ke, nah ini disebutkan ya pertemuan ke 1, waktunya 2 kali 50 menit, terus CP-nya apa, dan kemampuan khususnya apa, karena tiap materi ini kemampuan khusus yang harus dimiliki mahasiswa juga berbeda-beda ya. Kemudian indikator, nah ini indikator terkait dengan pembelajarannya. Ini tabel bentuk RPP-nya. Jadi ada juga tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu disebutkan, kemudian materi pokok atau bahan kajiannya itu juga dituliskan, kegiatan pembelajarannya bagaimana. Nah, kalau di kegiatan pembelajaran langsung ini berupa diskusi, kemudian tanya jawab atau ceramah. Nah, atau ada simulasi. Nah, kalau yang di daring ya kita sesuaikan, ceramahnya mungkin dihilangkan, tanya jawabnya ya dilaksanakan, tapi diskusinya ini yang mungkin bisa diganti ya. Ini tahapan pembelajarannya, ada kegiatan awal, inti, dan akhir. Lah, kegiatan pembelajaran di awal ini kita bahas berikutnya. Termasuk juga perlu dicantumkan referensi dan soal latihan ya di RPP. Ini contohnya saja. Nah, ini terkait dengan capaian pembelajarannya dan kemampuan khusus. Ini contoh saja ya. Kalau di ekonomi mungkin capaian pembelajarannya menganalisis terkait sistem ekonomi makro, kemudian kemampuan khususnya misalkan apa, apakah menghitung rugi laba atau yang lainnya, itu terkait dengan kemampuan khusus dalam setiap pertemuan. Ini tidak bisa, jadi bisa juga dimasukkan ya di sini, yaitu terkait dengan penilaian. Ini banyak penjelasannya. Nah, ini contoh tujuan pembelajaran. Jadi di setiap RPP juga dimunculkan tujuan pembelajarannya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep kerapatan. Nah, kalau di ekonomi terkait konsep apa, kalau di geografi itu menjelaskan konsep bencana hidrometeorologi, ya, seperti itu contohnya. Kemudian mampu menjelaskan hubungan antara bencana hidrometeorologi dengan kehidupan masyarakat. Nah, kalau bencana hidrometeorologi ini nanti pengaruhnya tidak hanya ke sosial saja, tapi juga ekonomi ya. Misalkan karena ada bencana hidrometeorologi, contohnya banjir, kegiatan ekonomi terkendala. Kemarin yang kita setelah Hari Raya Idul Fitri ya kan banjir, nah dan banjirnya itu lama. Nah, itu juga menghambat kegiatan ekonomi. Kemudian ini karena menjelaskan, kalau di geografi itu tidak hanya menjelaskan tapi juga ada kemampuan kompetensi geografi ya. Jadi mahasiswa mampu membuat peta sebaran ini daerah rawan banjir. Nah, seperti itu juga bisa. Atau kalau di ekonomi terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya, terkait pendapatan per kapita dan yang lain-lain. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu capai di pertemuan pertama. Ini kan terkait di RPP ya. Nah, ini materi pokoknya. Jadi di satu pertemuan ini membahas 4 materi, yaitu konsep kerakatan dan berjenis kayu. Ini contohnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di ekonomi ada materi pokoknya hitung dagang, ya sudah yang terkait dengan hitung dagang, hitung harga pokok,
bisa kita berikan di platform pembelajarannya saja, kita sampaikan keterkaitan materi yang akan kita pelajari dengan materi sebelumnya. Dan ini tidak dilakukan secara ceramah. Kalau di sini kan metodenya ceramah ya. Jadi saya kira kalau di pembelajaran daring kegiatan pendahuluan ini di skip ya. Paling tidak kita hanya menyampaikan salam, terus kita menyampaikan tujuan perkuliahan kita hari ini dan manfaatnya untuk mahasiswa. Itu saja yang sebaiknya disampaikan ya dalam perkuliahan daring. Jadi tidak perlu mempresentasikan kemampuan khusus dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, ini tidak perlu. Metodenya juga mungkin hanya salam, kemudian menyampaikan sedikit itu tadi ya, tujuan dan manfaat. Nah, ini yang di kegiatan inti. Di kegiatan inti pun juga demikian. Bisa terbaca atau tidak? Bisa aman. Masih muda kok. Muda. Atau mungkin ini hurufnya harusnya warna putih ya. Kita maksudnya. Ya ada. Ya, lebih banyak Pak. Nah, kalau warna putih biar agak lebih terlihat. Depan biar agak tua. Kalau aku Pak Anies kelihatan ya. Pak Amin yang kelihatan dari sekolah saya. Bukan tulisannya yang kelihatan Pak Bakri ini. Malah yang tadi bagus Bu. Hah? Nah yang tadi bagus. Enggak, lebih kelihatan ini Pak. Ah, ya. Ya, ini yang di kegiatan inti pembelajaran. Jadi kalau di kegiatan pembelajaran langsung atau luring kita bisa menjelaskan dengan enak ya. Jadi kalau di daring ya kita ganti di sini siswa membaca materi ya, membaca materi yang sudah kita share di platform pembelajaran. Nah, kemudian di kegiatan inti ada ditambahkan siswa menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami. Ini biasanya mereka akan memberikan respon ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini nanti akan kita ubah, termasuk juga setelah mereka membaca, mereka mengamati video pembelajarannya ya terkait dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Kemudian dari mengamati itu, setelah itu ada mungkin tugas ya, tugas yang harus mereka lakukan. Ini diarahkan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, tapi pelaksanaan tugasnya nanti setelah acara pertemuan menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom ini berakhir. Jadi di sini itu metodenya ceramah sebaiknya diganti ya, ceramah diskusi itu diganti dengan pertanyaan dan penugasan. Itu metode yang bisa digunakan di saat daring. Kemudian lagi, kalau misalkan Bapak Ibu tidak hanya memanfaatkan Google Classroom atau yang lainnya, tapi Bapak Ibu juga memanfaatkan WA Group. Nah, di situ juga nanti bisa dimunculkan di sini ya. Jadi mahasiswa belajar secara mandiri terkait materi yang sudah di-share di WA Group. Nah, itu sebaiknya disebutkan di sini secara rinci ya, materi apa yang harus mereka pelajari. Jadi termasuk buku-buku referensi yang mereka perlukan itu juga disebutkan di sini. Dan itu sebaiknya sudah di-upload ya oleh Bapak Ibu, karena kalau pembelajaran langsung mereka bisa ke perpustakaan membaca, mencari bukunya. Tapi kalau pembelajaran daring ini anak-anak biasanya sudah pulang ke kampungnya masing-masing ya. Mungkin di Kutai Barat, di Kutai Timur, jadi tidak ada di kampus. Nah, makanya kita juga perlu penyesuaian. Jadi kalau diruntut lagi,
Ya. Itu. Cari gratisnya. Kemudian ini sumber belajarnya silakan diupload sebaiknya berupa e-book ya. Jadi materi-materi digitalnya kalau Bapak Ibu sudah mempunyai materi, nah itu silakan dibagi ke platformnya, termasuk dengan PPT-nya ya atau PowerPoint-nya itu silakan di-share di platform pembelajarannya. Tidak hanya buku saja tapi juga PowerPoint-nya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu tidak sempat, kan sekarang banyak ya, kita bisa share video atau PowerPoint itu dari slide, nah itu kita munculkan. Kemudian ini untuk penilaian. Penilaian kalau penilaian observasi kan ini harus disertai dengan instrumen-instrumen. Jadi kalau misalkan ada soal, ya kita masukkan soal itu di platform pembelajarannya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Google Form untuk penilaian, tidak hanya bisa di platform pembelajaran, tapi juga bisa juga di WA Group ya, karena biasanya mahasiswa itu lebih sering membuka WA daripada membuka Google Classroom-nya. Itu. Nah ini kegiatan akhir. Nah kalau kegiatan akhir ini di pembelajaran daring ini hanya cukup memastikan tugas yang harus mereka kerjakan ya, batas akhir pengumpulan tugasnya, kemudian persiapan mereka harus belajar materi berikutnya. Itu saja yang terkait dengan kegiatan akhir pembelajaran di pembelajaran daring. Jadi kalau menyimpulkan ini sudah tidak perlu lagi kita lakukan ya, karena ini juga terkait dengan penghematan waktunya. Itu yang terkait dengan RPP atau RPS. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Ada dua Bu. Yang satu tadi kan saya melihat kalau di Unmul itu kurikulumnya sudah ada spesialisasinya ya Bu, PIP atau apa saja. Kalau dari pengalaman Ibu di mata kuliah yang Ibu ajar, itu sempat mengalami kesulitan nggak dengan tema kurikulum yang ditentukan itu? Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan praktek yang dilakukan selama masa daring. Yang paling simple, kemudian yang paling mengena yang pernah Ibu lakukan di kelas apa Bu kegiatannya? Kalau boleh dikasih contoh. Itu aja dulu Bu pertanyaannya Bu. Iya. Kalau pengalaman saya ya, kendala saya itu terkait PIP-nya Unmul ini tidak ada, karena kan saya prodinya geografi ya, tapi dosen-dosen di prodi matematika itu agak kesulitan, termasuk di ini prodi kimia juga demikian, mereka agak kesulitan, karena kalau saya di geografi itu misalkan ini saya mengajar mata kuliah itu mitigasi geografi bencana ya. Nah di geografi bencana itu ya kita membahas yang ada kaitannya dengan lingkungan hutan hujan tropis itu, termasuk di masyarakat yang tinggal di sekitar hutan hujan tropis itu kan mereka punya kearifan lokal ya dalam ini mengurangi dampak bencana. Misalkan yang tinggal di daerah Danau Melintang, Semayang itu kan memang selalu terjadi banjir lah, mereka rumahnya panggung, itu kearifan lokalnya, termasuk pengelolaan hutannya. Hutan ini tidak boleh ditebang, terus ada upacara-upacara yang mereka lakukan ya di hutan itu. Ada suku Daya itu ada upacaranya apa ya? Istilahnya itu memberi makan hutan. Nah itu kan merupakan satu kearifan lokal juga ya dalam mengelola hutan. Terus yang terkait dengan geografi bencana lagi, ini saya kaitkan tidak hanya dengan PIP-nya Unmul ya, tapi dengan kehidupan sehari-harinya mereka. Nah ini sebaiknya Bapak Ibu nanti bisa mengkaitkan antara materi perkuliahan itu dengan rencana skripsinya mereka.
Jadi di geografi itu saya tidak membatasi hanya skripsi terkait pembelajaran geografi, tidak, tapi ada skripsi yang non pendidikan. Jadi mereka misalkan meneliti seperti ini, pengaruh banjir terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Samarinda Hulu gitu ya. Yang mereka meneliti terkait daerah-daerah yang banjir. Nah, saat banjir itu bagaimana dampaknya terhadap aktivitas ekonomi mereka. Jadi mereka mewawancarai penjual-penjual. Nah, ini mereka menggali pendapatnya dari para respondennya ya. Itu termasuk kita juga menanamkan pentingnya hutan itu ya, hutan hujan tropis terutama. Selain penyedia oksigen, kan ada fungsi-fungsi lain ya, seperti penyimpanan air, kemudian pengaruhnya terhadap perubahan iklim global, nah seperti itu. Itu sih kalau untuk prakteknya, saya kan mengajar kartografi. Kartografi ini terkait peta-peta. Jadi mereka praktek, kan kita sudah ini ya memberikan teori. Prakteknya itu di kisaran pertemuan ke-8, ke-10, kemudian pertemuan ke-12, 13. Jadi mereka mengerjakan itu secara sendiri. Setelah kita beri langkah-langkahnya ya, mereka harus download ada platformnya. Biasanya mereka bisa menggunakan Quantum JIS atau pakai ArcGIS, tapi biasanya mahasiswa itu yang bisa digratiskan kan Quantum ya. Nah itu mereka membuat proyeknya dulu, membuat peta. Nah nanti kita bahas bersama-sama menggunakan Google Meet ya. Jadi hasilmu kok ini ada penyimpangan terkait penggunaan lahannya. Nah itu yang kita komentari. Jadi mereka melaksanakan praktikum itu sendiri. Nah nanti kita komentari bersama. Kalau di geografi kebetulan di MIPA, jadi mereka ada mata kuliah kimia dasar, fisika dasar, biologi dasar. Nah ini untuk praktikumnya belum dilaksanakan ya. Kalau kimia kemarin rencananya ada pertemuan langsung, tapi dibatasi ya jumlah mahasiswanya, sekitar 15 orang saja tiap kali pertemuan. Dan praktikumnya ini tidak semua kalau biasanya kan banyak ya yang dipraktikumkan. Ini hanya hal-hal yang penting saja. Dan saya biasanya berpesan sih ke kepala labnya geografi, nanti praktikumnya yang kaitannya dengan ini ya, misalkan kimianya air, terus kimia tanah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan geografi. Itu sih pengalaman saya, termasuk teman-teman saya yang mengajar mata kuliah SIP, kemudian tata guna lahan juga praktikumnya mereka secara mandiri. Ada petunjuk praktikumnya, ada langkah-langkahnya, terus mereka dan tiap